teman-teman semua. Jadi hari ini kita ada tugas dari mata pelajaran Sejarah Indonesia, yang dimana kita itu harus mengunjungi salah satu tempat peninggalan kolonial Belanda atau Jepang di Purwakarta, Jawa Barat, dan kelompok kita itu memilih Bayu Asih. Dan di sini dari awal sampai akhir perjalanan kita yang akan kita masukkan di video itu kita ditemani dengan Bapak Udin selaku Kepala Unit Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan. Ya, tolong disimak baik-baik dari sejarahnya, terus silsilah kolonialnya dan tempat-tempat ikonik seperti yang di belakang. Terima kasih, bye-bye. Kelompok kita itu dapat tugas sejarah Indonesia. Jadi kita itu harus ke salah satu tempat peninggalan Belanda atau peninggalan Jepang di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Nah, kelompok kita itu memilih Rumah Sakit Bayu Asih. Tugas ini tuh sangat amat luar biasa karena kita disuruh mengulik sejarah, terus kita juga harus mengulik silsilah kolonial hingga mitos urban di tempat yang kita pilih. Tahu nggak sih kalian kalau RSUD Bayu Asih ini bukan sekadar tempat berobat buat orang-orang Purwakarta, warga-warga Purwakarta, tapi tempat ini tuh dulunya di masa lalu wilayah Jawa Barat itu kan dibagi menjadi beberapa wilayah besar ya, yaitu disebut karesidenan. Nah, Bayu Asih ini adalah statusnya rumah sakit pusat dan tertua untuk wilayah eks-karesidenan Karawang yang wilayah cakupannya itu cukup luas. Ada Purwakarta, Karawang, Subang sampai ke Bekasi. Bayangkan di zaman Belanda yang dulu jarang banget transportasi dan hutan-hutan yang masih lebat, rumah sakit ini yang jadi tumpuan utama ratusan ribu nyawa manusia di 4 wilayah besar. Usianya yang hampir menyentuh 1 abad membuat tempat ini menyimpan banyak sekali memori kolektif, rahasia sejarah, dan cerita-cerita yang belum terpecahkan. Yuk kita bedah satu-satu sejarah di zaman Belanda. Yang sering banget muncul nih, Bayu Asih ini peninggalan Belanda atau Jepang ya? Jawabannya adalah rumah sakit ini asli dibangun pertama kali di era kolonial Hindia Belanda. Sejarahnya itu dimulai pada tahun 1925. Di tahun itu kebutuhan vaksin di Purwakarta lagi mendesaknya banget karena angka penyakit tropis lagi tinggi-tingginya. Nah, akhirnya pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dengan sebuah organisasi dari Kristen atau misi kemanusiaan dari Belanda yang bernama Nederlands Vereniging sepakat mendirikan rumah sakit Bayu Asih ini. Nah, tapi lokasi pertamanya itu bukan di Jalan Veteran tempat kita berdiri sekarang ini. Dulu pertamanya itu dibangun di daerah Cipaisan yang sekarang tanahnya dipakai jadi SMP Negeri 4 Purwakarta. Nah, baru berjalan 2 tahun melayani masyarakat, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 1927. Kompleks bangunan rumah sakit pertama di Cipaisan itu mengalami kebakaran hebat
sampai hangus total dan gak bisa diselamatkan lagi. Kejadian kebakaran ini sempat bikin gempar wilayah Presiden Karawang waktu itu karena Purwakarta langsung kehilangan satu-satunya fasilitas medis mereka. Pada tahun 1927, setelah kebakaran besar di Cipaisang, pemerintah Belanda mencari lokasi rumah sakit yang baru yang lebih aman dan strategis. Dipilihlah lahan di Jalan Veteran dengan arsitektur khas Eropa, seperti ventilasi besar dan tata ruang basal yang rapi. Tepat pada tanggal 18 Oktober 1930, rumah sakit baru ini resmi didirikan langsung oleh salah satu orang nomor satu di Hindia Belanda, yaitu Johan Mr. Dr. Andries Cornelis Dick van de Graaf. Rumah sakit baru ini diberi nama Bayu Asih yang dari bahasa Sunda kuno yang berarti bayu, kekuatan atau angin, Asih yang berarti kasih sayang atau pengasih. Makna dari Bayu Asih yaitu pemeliharaan dalam kekuatan kasih sayang. Setelah diresmikan, pengelolaannya diserahkan kepada Gereja Kristen Pasundan. Tuang dan ya, sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuang dan ya, sinyo danoni, kami ini sudah berhenti. Tuang dan ya, sinyo danoni. Pada tahun 1942, saat Jepang menjajah Indonesia, Rumah Sakit Bayu Asih mengalami perubahan besar. Rumah sakit yang dikuasai militer Jepang dan dijadikan rumah sakit untuk mengobati para tentara yang sedang terluka. Dokter dan suster Belanda ditangkap dan diusir. Obat-obatan sangat terbatas dan diprioritaskan untuk tentara, sehingga rakyat Purwakarta sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Banyak korban jiwa dari kaum musa dan masyarakat sipil karena kurangnya pengobatan. Masa ini menjadi masa kelam dan meninggalkan trauma dalam sejarah Rumah Sakit Bayu Asih. Tuang dan ya, sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuang dan ya, sinyo danoni, kami ini sudah berhenti. Tuang dan ya, sinyo danoni, besok main lagi. Dan ya, sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuang dan ya, sinyo danoni, kami ini sudah berhenti. Pada tahun 1945 dan Indonesia merdeka, Rumah Sakit Bayu Asih mulai dibenerin lagi nih biar bisa dipakai normal. Pengelolaannya sempat balik ke Yayasan Gereja Kristen Pasundan, GKP, karena dari zaman Belanda mereka yang pertama ngurus rumah sakit. Walaupun waktu itu alat rumah sakitnya dan dokternya masih terbatas, Rumah Sakit Bayu Asih tetap berusaha bantu dan melayani masyarakat. Nah, pada tahun 1965 jadi momen penting juga karena GKP resmi menyerahkan seluruh pengelolaan Rumah Sakit Bayu Asih ke pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. Sejak saat itu namanya berubah menjadi RSUD Bayu Asih. Nah, tahun 1965 jadi momen penting nih karena GKP resmi menyerahkan seluruh pengelolaan Rumah Sakit Bayu Asih ke pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. Sejak saat itu namanya berubah jadi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, jadi bangunan RSUD Bayu Asih yang sekarang juga bukan cuma rumah sakit biasa, tapi juga jadi saksi perjalanan dari zaman Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka.
Jadi teman-teman, di belakang aku ini ada yang namanya toren zaman Belanda yang gak pernah dirubah sedikit pun dari tahun 1930. Tinggi banget kan, dan ini yang diganti tuh cuman cat-catnya aja Sama dibersihin guys. nah itu, tapi yang lainnya tuh nggak pernah digantiin sekokoh itu kan. Ya, orang Belanda tuh pinter-pinter nih. Kok lu ngejudge orang Indonesia sih? Luang dan Yonja, Sinyo Danoni. Dari rentetan sejarah panjang 3 zaman tadi, mulai dari kebakaran pada tahun 1927, Perang Dunia, hingga menjadi saksi hidup matinya puluhan ribu orang di rumah sakit ini. Nah, wajar banget kalau sekarang ini muncul mitos yang terdengar oleh kalangan warga masyarakat Purwakarta. Ada 3 mitos yang melegenda di rumah sakit beras ini. Yang pertama itu Noni Belanda. Nah, Noni Belanda ini teman-teman mitosnya orang-orang masyarakat sini sering melihat sosok wanita berpakaian putih panjang, berpakaian seperti klasik Eropa, sering melewati lorong tua yang ada di belakang masjid ini ya teman-teman. Nah, warga di sini sering melihat pada jam 2 atau jam 3 malam. Nah, dan yang kedua itu ada suster gaib. Suster gaib ini mirip seperti suster-suster seperti biasanya di sini teman-teman. Suster gaib ini sering ngecek infus pasien pada malam hari sekitar jam 2 dan jam 3 malam. Nah, untuk suster gaib ini kalau keluarganya pasien sudah sadar, bangun, suster gaib ini menghilang begitu saja dan tidak tahu. Dan yang ketiga banyak suara aneh-aneh. Nah, mitos yang kedua itu banyak suara aneh-aneh yang ada di kamar jenazah seperti keranda bergerak sendiri atau apapun itu suaranya teman-teman. Nah, secara psikologis dan kultural, mitos-mitos ini sangat wajar tumbuh di bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial karena arsitekturnya yang besar dan atmosfernya yang membawa kembali ke masa lalu. Namun di luar semua itu teman-teman, semua kisah seram itu kita harus sadar dan harus sepakat kalau Rumah Sakit Bayu Asih ini adalah pahlawan sejarah kesehatan di Purwakarta. Terima kasih.